Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mas Ruro dari kelas 1 PK3 dengan NIM 96 2019 066. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari ROE, DER, dividen yield, serta membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan pilihan saya, yaitu Champion Pacific Indonesia Tbk dengan kode saham IGAR dengan perusahaan pesaing di subsektor yang sama. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu ROE. ROE atau Return on Equity adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk menganalisis saham. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan para pemegang saham. ROE yang cukup bagus yang cukup dipertimbangkan oleh investor yaitu ROE yang rasionya lebih dari 10%. Oke, di sini rumus ROE-nya itu sama dengan net income dibagi total equity. Di sini sudah diketahui laba periode berjalan, total ekuitas 2019 serta total ekuitas 2018. Nah, itu bisa kita dapatkan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Ini. Nah, ini laba periode berjalannya. Lalu yang ini total ekuitas yang 2019. 2018-nya yang ini. Maka rumus untuk mendapatkan total ekuitasnya itu total ekuitas 2019 ditambah total ekuitas 2018 lalu dibagi 2. Nah, kita mendapatkan hasilnya sebesar 49,9 triliun 9.429.228.000 rupiah. Nah, itu kita masukin ke rumusnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 3,30%. Nah, di sini saya akan menjelaskan DER. Apa sih itu DER? DER atau Debt to Equity Ratio adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analisis atau para investor untuk melihat seberapa besar sih hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika rasio DER lebih banyak atau cukup tinggi, berarti perusahaan tersebut banyak menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Jika semakin rendah presentasi rasio DER, maka semakin bagus perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut dalam kegiatan operasionalnya mereka jarang menggunakan hutang. Nah, jika lebih dari 1, maka kita harus mempertimbangkan apakah bisa gitu. Nah, kita berinvestasi di perusahaan tersebut, apakah nanti bisa modal kita tuh kembali gitu. Karena kalau lebih dari 1 itu hutangnya banyak banget gitu. Nah, untuk rumus DER-nya itu yaitu liabilitas jangka pendek ditambah liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas. Nah, yang liabilitas jangka pendek jangka panjang ini kita dapatin dari laporan keuangannya. Nah, yang ini guys. Kan ini ada nih liabilitas jangka pendek totalnya nih. Ini liabilitas jangka panjang yang ini. Duh. Ya. No. Yang ini nih. Yang ini nih. Pokoknya yang ini nih, yang ini. Nah, ya. Nah, baru karena itu kan rumusnya jangka pendek sama jangka panjang itu ditambah. Jadi ya udah kita langsung masukin aja nih totalnya yang ini. Mohon maaf yang ini nih. Nih yang ini tuh kita masukin ke rumusnya. Lalu untuk total ekuitasnya tuh yang mana? Yang ini total ekuitasnya ya. Nih, yang tadi kita hitung ini kita masukin lagi ke DER. Jadi sudah kan masukin ke rumusnya dan mendapatkan hasil sama dengan 0,19 kali.
Nah, di sini saya akan menjelaskan dividen yield. Rumusnya itu DPS dibagi market price. Dari mana sih dapat DPS sama market price-nya itu? Nah, kalau DPS itu dari RTI, kalau market price itu kita cari di Google, kita searching duniasaham.com seperti ini. Nah, yang DPS yang DPS-nya itu ini 5 ditambah 4 itu kan sama dengan 9 kan, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Baru untuk yang market price-nya itu yang ini, nah Komdot ini kan tanggal 28 bulan 6 kan. Nah, kita searching di Google duniainvestasi.com, baru kita masukin kode sahamnya IGAR bulan Juni tahun 2019. Nah, kita cari tanggalnya nih, tanggal 28 nih. Kita cari di harga close-nya. Harga close-nya itu ternyata 372. Jadi 9 dibagi 372 sama dengan 2,41%. Nah, ini adalah rasio-rasio keuangannya. Di sini perusahaan yang saya pilih yaitu Champion Pacific Indonesia Tbk. Ini dengan kode saham IGAR, dan perusahaan pesaingnya Tria Sentosa Tbk dengan kode saham TRST, dan Hasta Persada Tbk dengan kode saham YPAS. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk rasio-rasio keuangan, khususnya dividen yield. Ini dividen yield dan ROE itu jika semakin besar, maka perusahaan tersebut semakin bagus atau semakin baik dalam mengelola keuangannya. Tetapi jika ROE dan dividen yield-nya itu rendah, maka itu kurang bagus dalam mengelola keuangannya. Nah, sebaliknya, jika DER-nya lebih tinggi, itu maka tidak bagus karena itu artinya hutangnya banyak gitu. Jadi tidak bagus. Yang bagus itu adalah jika DER-nya sedikit. Oke, mari kita langsung saja kita lihat yang ROE-nya. ROE-nya yang Champion Pacific Indonesia Tbk sebesar 3,30%, Tria Sentosa Tbk 2,73%, serta Hasta Persada 2,87%. Nah, berarti yang paling bagus di sini adalah ROE-nya yang Champion Pacific Indonesia Tbk. Karena semakin banyak maka semakin bagus. Oke, lalu kita lihat dividen yield-nya. Yang Champion Pacific Indonesia Tbk itu sebesar 2,41%. Yang Tria Sentosa Tbk 1,42%. Sedangkan yang Hasta Persada Tbk dia tidak membagikan dividen. Saya tidak tahu kenapa dia tidak membagikan dividen. Mungkin rugi perusahaannya atau tidak mendapatkan keuntungan. Nah, berarti di sini yang paling bagus dividen yield-nya adalah punya Champion Pacific Indonesia Tbk. Karena dividen yield itu semakin banyak, maka semakin bagus perusahaan tersebut mengelola keuangannya. Nah, untuk DER-nya yang Champion Pacific Indonesia Tbk itu 0,19 kali, Tria Sentosa Tbk 1,08 kali, Hasta Persada Tbk sama dengan 1,29 kali. Nah, kalau DER ini kebalikannya, dia kalau semakin rendah itu semakin bagus karena artinya hutangnya tuh sedikit. Kalau semakin banyak maka hutangnya tuh banyak. Berarti di sini yang paling bagus itu lagi-lagi Champion Pacific Indonesia Tbk. Nah, sekarang kesimpulannya dari ketiga perusahaan ini, dari Champion Pacific Indonesia Tbk, Tria Sentosa Tbk, dan Hasta Persada Tbk, maka mana sih perusahaan yang lebih baik kita berinvestasi itu kemana? Ya menurut saya dari perhitungan ini itu lebih baik ke Champion Pacific Indonesia Tbk karena ROE-nya lebih banyak, dividen yield-nya juga lebih banyak, serta DER-nya lebih sedikit. Dan untuk nomor 2-nya itu Tria Sentosa Tbk, untuk nomor 3-nya Hasta Persada Tbk. Tetapi misalnya jika harga sahamnya
yang Champion Pacific Indonesia TBK ini lebih mahal, maka kita ke Tria Sentosa TBK karena mungkin harga sahamnya lebih murah. Tetapi saya lebih merekomendasikan ke Champion Pacific Indonesia TBK karena 3 alasan yang tadi nih. Dividen yield-nya lebih banyak dan ROE-nya juga lebih banyak, baru DR-nya lebih sedikit DER-nya. Oke, seperti itu penjelasan saya. Jika saya banyak salah berbicara, salah ucapan, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.